Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih Aulia yang sudah memimpin doa. Sekarang Ibu mau absen kalian terlebih dahulu. Ibu mau tahu siapa yang nggak hadir pada pagi hari ini. Oke, hadir semua ya. Anak-anak semua di sini suka bercerita atau mendengarkan cerita? Oke, suka semua ya. Ibu mau bercerita nih. Jadi, dulu sewaktu Ibu kecil, Ibu pernah membeli 2 tanaman mangga. Tapi dulu Ibu tidak bertanya kepada si penjual ini jenisnya apa. Nah, 3 tahun belakangan ini, pohon mangganya itu berbuah. Nah, ternyata 2 tanaman itu buahnya memiliki ciri-ciri fisik ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama bentuknya itu lonjong, kemudian dia rasanya manis dan harumnya juga wangi. Sedangkan yang kedua itu dia bentuknya seperti apel, kemudian tidak memiliki bau dan rasanya sedikit asam. Anak-anak di sini sekalian, ada yang tahu tidak kenapa tanaman mangga itu memiliki perbedaan? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan Vina. Oke, benar ya yang dikatakan Vina tadi karena adanya keanekaragaman. Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, silahkan Joko. Oke, benar ya yang dikatakan Joko tadi karena adanya variasi gen di dalamnya. Oke, sebelum itu kita menarik bukan untuk sama-sama kita bahas mengenai keanekaragaman hayati ini? Karena keanekaragaman hayati ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, simak pelajaran ini sampai dengan selesai ya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada materi. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya lagi nih. Di antara kalian, apakah sudah ada yang pernah membaca atau mendengarkan dari kakak kelas kalian apa itu keanekaragaman hayati? Ada yang bisa menjawab? Silahkan Wahyudi. Ya benar ya yang dikatakan Wahyudi tadi, bahwasanya keanekaragaman hayati itu adalah suatu keanekaragaman atau beragam organisme yang ada pada suatu populasi, yang mana tingkatannya dari tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan menunjukkan gambar-gambar dan Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk menentukan dia termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies atau ekosistem. Oke? Nah, di sini Ibu memiliki 2 gambar. Ada yang tahu dari gambar ini dia termasuk keanekaragaman hayati tingkat apa? Silakan Wahyudi. Benar ya yang dikatakan Wahyudi tadi, itu 2 gambar ini merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen. Mengapa ini bisa dikatakan keanekaragaman hayati tingkat gen? Karena dia ini masih dalam satu spesies yang sama, yaitu spesies mawar, tapi memiliki 2 variasi gen yang berbeda. Yang pertama variasi gennya itu berwarna merah, dan yang kedua itu variasi gennya itu berwarna putih. Nah, setelah contoh mawar ini, ada yang bisa tidak mencontohkan tumbuhan apa saja yang termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen? Ya, silakan Mayang. Ya benar ya, ada mangga, karena yang tadi sudah Ibu sebutkan di awal tadi. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, silakan Agus. Iya benar sekali. Contohnya adalah durian. Di sini Ibu punya contohnya, bisa terlihat. Ya benar ya, di sini ada durian musangking, ada durian montong, dan masih banyak macam lagi. Jadi anak-anak, keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah di mana dalam suatu tumbuhan atau tanaman itu memiliki variasi gen yang berbeda, yang mana dia mengikuti indukannya. Sekarang kita masuk pada
gambar yang ibu punya yang kedua. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya benar ya, ini adalah gambar singa dan harimau. Dari kedua gambar ini, ada yang tahu dia termasuk keanekaragaman hayati tingkat apa? Spesies kah atau ekosistem? Tidak ada yang tahu ya? Oke, akan ibu beritahu ya. Dari kedua gambar ini, dia termasuk keanekaragaman hayati tingkat spesies, yang mana dia memiliki ciri-ciri fisik yang sama. Oke, mereka kayak terlihat sama ya kan? Ciri-ciri badannya yang besar ya kan, yang mana dari kedua ini itu ternyata dia berbeda spesies. Oke, dari penjelasan tadi ada yang bisa memberikan contoh apa saja yang termasuk dari keanekaragaman hayati tingkat spesies dari segi tanaman ataupun hewan, tidak apa-apa. Ada yang bisa? Silahkan ibu lihat absen ya. Silahkan Arka. Oke, benar. Yang contoh selanjutnya ada kelapa dan pinang. Keduanya memiliki ciri-ciri fisik yang sama, ya kan? Tetapi mereka dari kedua spesies yang berbeda. Oke, dari penjelasan serta contoh yang sudah ibu berikan tadi, keanekaragaman hayati tingkat spesies itu adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada suatu makhluk hidup yang mana dia itu dari berbagai spesies yang ada pada suatu ekosistem atau tempat tinggal. Oke, selanjutnya kita masuk pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di sini ibu punya dua gambar lagi. Coba ibu mau sekelas kompak ya menjawab ini gambar apa? Oke, betul. Ini dari gambar dari daratan. Yang kedua, perairan. Nah, dari dua gambar di sini itu menunjukkan bahwasannya ekosistem itu ada yang ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Dalam setiap ekosistem ini memiliki organisme yang hidup di dalamnya. Nah, itu organisme tersebut itu hidup sesuai dengan lingkungan yang ia butuhkan. Oke, dari kedua ekosistem daratan dan perairan ini, ibu mau bertanya yang pada ekosistem daratan, hewan apa sajakah yang ada di dalamnya? Ini contohnya apa? Hutan ya. Oke, silahkan jawab, Ririn. Oke, benar ya. Seperti singa, lebah, ular, dan tanamannya itu tanaman yang memiliki daun yang berkanopi. Oke, selanjutnya ini perairan. Silakan Rina sebutkan hewan apa saja yang ada di dalamnya. Oke, betul ya, ada ikan, udang-udang kecil atau tanaman lumut ya. Oke anak-anak, dari gambar yang ibu tunjukkan tadi berarti sudah paham ya dan sudah bisa membedakan keanekaragaman hayati dari tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Oke anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari dari ketiga tingkatan keanekaragaman hayati tersebut, maka muncul di benak kita, adakah ancaman dari untuk keanekaragaman hayati tersebut, serta adakah pelestariannya? Jawabannya ada. Ancaman yang pertama yakni hilangnya habitat. Yang kedua, pencemaran pada tanah, air, dan udara. Dan yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, yakni eksploitasi pada tanaman dan hewan. Selanjutnya, pelestariannya itu kita dapat peka terhadap lingkungan sekitar. Seperti misalnya ada sampah kita buang pada tempatnya gitu ya. Yang kedua yakni menjaga dan menyayangi hewan. Misalnya kita nih ada lihat kucing gitu kan, jangan tiba-tiba kita pukul gitu. Tetapi kalau memang kita tidak mau untuk mengurusnya, setidaknya kita tidak mengganggu dia. Dan yang ketiga yakni dibentuknya hutan lindung, taman nasional, dan kebun binatang. Alhamdulillah ya, materi kita pada pagi hari ini sudah tersampaikan semuanya. Oke, sekarang ibu mau kalian membuat dua kelompok, lalu kerjakan LKS halaman 39, yang mana di situ soalnya
sangat berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini ya. Namun dengan contoh yang berbeda-beda. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakannya. Nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Nah, anak-anak sekalian, waktunya sudah habis ya. Silahkan kepada perwakilan kelompok untuk maju ke depan presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Oke, terima kasih pada kelompok 1. Beri tepuk tangannya ya. Sudah bagus. Oke, sekarang kelompok 2 maju ke depan. Oke, bagus anak-anak sekalian. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir nih, Ibu mau salah satu dari kalian maju ke depan untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang berani maju? Yang berani maju nanti akan Ibu berikan 10 poin tambahan ya. Ada yang berani? Oke, silakan Alex maju ke depan. Oke, beri tepuk tangan untuk Alex. Wah, Alex hebat ya, sudah berani maju ke depan. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas rumah ya, yang mana kalian membuat suatu ringkasan atau rangkuman mengenai keanekaragaman flora dan fauna. Oke, nanti rangkuman tersebut jangan lupa untuk dipelajari ya, karena besok akan Ibu tanya satu persatu nih. Ibu mau tahu apakah kalian benar-benar belajar di rumah ya. Oke, setelah belajar keanekaragaman hayati tersebut, kita tahu bahwasannya organisme yang ada di muka bumi ini memiliki tingkatannya masing-masing, yaitu dari tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Oke, anak-anak, setelah tadi yang dapat Ibu sampaikan, terima kasih atas partisipasi dari anak-anak sekalian sangat luar biasa ini, sangat aktif ya, yang sudah berani bertanya, sudah berani menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.